Halo, selamat datang di penelusuran mendalam kita kali ini. Anda sudah berbagi sumber yang menarik banget nih. Kita langsung aja ya. Oke, mari kita kupas tuntas bab 12 dari buku The Beginning of Infinity karya David Deutsch. Judulnya aja udah, wah lumayan nyelekit ya. Sejarah filsafat buruk menurut fisikawan. Agak aneh ya, seorang fisikawan kok ngomongin sejarah filsafat, terus langsung dicap buruk pula? Nah, misi kita di sini itu mau coba gali argumen si penulis. Gimana sih caranya? Cara berpikir filosofis tertentu yang kadang kedengarannya canggih atau ilmiah gitu, malah jadi penghalang kemajuan pengetahuan. Terutama, ya, di fisika kuantum yang terkenal bikin pusing itu. Kita bakal lihat kenapa, menurut buku ini, filsafat yang baik, yang ngejar penjelasan, itu penting banget buat sains, bukan cuma hiasan. Kita fokus ke ide dan contoh dari bab ini aja ya. Iya, yang langsung kerasa penting di sini itu gimana bab ini tuh nusuk langsung ke jantung perdebatan dalam sains. Apa sih sebetulnya tugas sains? Cukup nggak sih cuma bikin prediksi yang talk chair, rumus yang jalan di lab? Atau sains itu harusnya lebih berani, mencoba jelasin kenapa alam semesta itu begini, mengungkap realitas di baliknya. Nah, konflik ini, seperti yang dijelasin di sumber Anda, jadi krusial banget dan problematis pas fisika kuantum lahir di awal abad ke-20. Teorinya sukses banget secara matematis, tapi ya itu aneh banget, sampai memicu apa yang penulis sebut sebagai era filsafat buruk. Betul sekali. Coba deh kita bayangin lagi suasana awal abad ke-20 itu. Tiba-tiba muncul dua teori kuantum revolusioner, mekanika matriks Heisenberg sama mekanika gelombang Schrödinger. Dua-duanya jago banget buat prediksi hasil eksperimen atom. Tapi gambaran dunianya, wah, aneh pol. Sumber ini nyinggung contohnya sedikit kayak eksperimen interferometer Mach Chandler itu, hasilnya tuh susah dijelasin kecuali kita bayangin kalau satu partikel aja bisa kayak ada di banyak dunia atau realitas paralel barengan gitu, biar bisa lewat dua jalur sekaligus. Konsep yang belakangan dikenal sebagai multiverse. Aneh kan? Nah, disinilah menurut penulis terjadi sesuatu yang ironis. Bukannya pada pusing nyari penjelasan buat keanehan ini, komunitas fisika malah kayak mundur. Di awal bab ada dialog menarik tuh antara pembaca dan David. Si pembaca bilang, tapi argumen Anda, kita nggak punya pilihan selain terima implikasi teori yang aneh, karena itu satu-satunya penjelasan. Terus David jawab, memangnya Anda mau pilihan apa lagi? Ini nunjukin keengganan banyak orang waktu itu buat nerima penjelasan yang paling logis, cuma gara-gara kedengaran terlalu gila. Nah, kemunduran filosofis yang dimaksud penulis ini ya merajalelanya pandangan yang namanya instrumentalisme. Sederhananya gini, instrumentalisme bilang, tujuan sains itu cuma bikin alat prediksi yang berguna. Udah, rumusnya cocok sama eksperimen. Bagus. Nggak usah pusing mikirin apakah rumus itu cerminan kenyataan di baliknya. Yang penting alatnya, instrumennya, bekerja. Sikap ini jadi kuat banget dalam apa yang dikenal sebagai interpretasi Copenhagen, yang tokoh utamanya fisikawan legendaris Niels Bohr. Intinya ya itu, fokus aja ke apa yang bisa diukur, apa yang muncul di alat detektor kita. Pertanyaan kenapa dunia kuantum kok aneh gitu, itu dianggap nggak relevan. Bahkan mungkin nggak ada artinya secara ilmiah. Tapi bukannya itu kedengaran praktis ya? Fokus aja ke hasil, nggak usah kejebak spekulasi filosofis yang nggak bisa diuji. Emang ruginya apa sih pendekatan kayak gitu? Nah, ini dia inti kritiknya Deutsch di buku ini. Menurut dia ruginya gede banget. Interpretasi Copenhagen seperti digambarin di teks itu sengaja dibuat ambigu. Konsep kuncinya kayak pengamatan yang katanya bikin keruntuhan fungsi gelombang, maksudnya dari banyak kemungkinan jadi satu hasil nyata itu loh, itu nggak pernah didefinisiin dengan jelas. Perlu alat ukur nggak? Apa perlu kesadaran manusia? Batas antara pengamat sama yang diamati jadi kabur secara misterius gitu. Ini yang bikin muncul ungkapan sinis terkenal itu. Kalau Anda pikir Anda udah paham mekanika kuantum, berarti Anda belum paham. Buat penulis, ini bukan sekedar rendah hati ilmiah, tapi sebuah bencana intelektual. Bencana yang secara aktif menghambat kemajuan. Sikap jangan tanya kenapa, ini kayak mencekik usaha buat bener-bener ngerti dunia kuantum. Wah, jadi ini bukan cuma soal selera filsafat doang ya, tapi beneran ngaruh ke sainsnya. Gimana detailnya interpretasi Copenhagen ini dianggap filsafat buruk di buku ini? Iya, teks ini ngekritik interpretasi Copenhagen dari beberapa sudut pandang utama. Pertama, soal kejelasannya, atau lebih tepatnya, ketidakjelasannya yang disengaja itu.
Dia ngehindarin definisi konkret dan penjelasan soal proses fisik apa sih yang sebenarnya terjadi pas pengamatan. Kedua, dia itu antroposentris. Kayak seolah-olah tindakan pengamatan oleh manusia atau alat buatan manusia atau kesadaran punya peran penting banget dan unik gitu dalam hukum fisika alam semesta. Kenapa kita spesial banget coba? Ketiga, dinilai nggak konsisten secara internal. Contohnya paradoks teman Wigner. Kalau teman saya ngamatin sistem kuantum, terus saya ngamatin teman saya, nah kapan persisnya keruntuhan itu terjadi? Teorinya jadi ambigu. Dan keempat, yang paling fundamental menurut penulis, dia secara aktif mendorong orang buat berhenti nyari penjelasan yang lebih dalam. Dia bikin pemisahan palsu antara formalisme matematika, rumus, sama interpretasi, penjelasan maknanya. Seolah-olah kita bisa punya yang satu tanpa yang lain. Akibatnya, wah, pintu kebuka lebar buat pseudoscience yang minjem istilah kuantum buat justifikasi ide-ide ngawur. Kan fisika mainstreamnya aja kayak bilang, emang misterius dan nggak bisa dipahamin. Ini kontras banget sama upaya-upaya penjelasan realis kayak interpretasi banyak dunia Everett atau kuliahnya Schrödinger tahun 1952 yang dianggap gila waktu itu karena berani bilang semua kemungkinan di persamaan kuantum itu ya nyata barengan. Wah, jadi sikap terima aja rumusnya itu konsekuensinya serius juga ya. Dan ternyata nih, menurut buku ini, masalah filsafat yang anti penjelasan ini bukan cuma di fisika kuantum aja. Penulis ngelihat pola yang lebih luas. Contohnya filsuf dan fisikawan Ernst Mach, seorang positivis. Positivisme itu intinya mirip instrumentalisme, cuma percaya sama apa yang bisa diamati langsung. Mach terkenal banget nolak adanya atom, karena waktu itu belum bisa dilihat. Dia juga nentang teori relativitas Einstein pakai alasan serupa. Coba bayangin kalau pandangan kayak gitu yang menang. Terus ada kisah tragis Ludwig Boltzmann, pionir fisika statistik yang karyanya bergantung banget sama ide atom. Penolakan keras ke teorinya, sebagian besar didorong filsafat positivis Mach dan kawan-kawan disebut-sebut ikut bikin dia putus asa sampai bunuh diri. Ini benar-benar bikin kita mikir ya, betapa bahayanya filsafat yang ngebatasin ambisi sains buat ngejelasin. Kisah Boltzmann ini emang tragis dan jadi pengingat keras di buku ini. Penulis ngelihatnya bukan sebagai kasus ekstrim yang sendirian, tapi sebagai gejala tren filosofis yang lebih luas di abad ke-20, yaitu anti-realisme. Ini pandangan yang dalam macam-macam bentuknya, kayak positivisme logis atau beberapa aliran postmodernisme, intinya tuh ragu atau nolak gagasan bahwa sains bisa ngasih gambaran benar tentang realitas objektif di luar sana. Mereka nyerang konsep kebenaran, penjelasan, bahkan nalar itu sendiri. Buat penulis, pandangan kayak gini nggak cuma ngerusak potensi kemajuan, tapi juga seringkali kontradiktif. Misalnya, gimana coba kita bisa ngaku nggak ada kebenaran objektif sebagai sebuah kebenaran objektif? Aneh kan? Argumen utama buku ini yaitu misahin rumus, formalisme, dari penjelasan, interpretasi. Itu keliru banget. Bahkan buat hal simpel aja, kita butuh penjelasan. Contohnya aturan lalu lintas, berhenti pas lampu merah. Aturan ini baru berguna kalau kita punya penjelasan. Kenapa harus berhenti? Konsekuensinya apa kalau enggak? Penjelasan itulah yang ngasih makna dan konteks ke aturan. Tanpa penjelasan, aturan ya cuma simbol kosong aja. Oke, saya mulai nangkep nih. Jadi, filsafat yang anti penjelasan ini bisa menghambat lahirnya teori baru atau pemahaman yang lebih dalam. Tapi buku ini lebih jauh lagi. Katanya, filsafat buruk itu bahkan bisa ngelahirin sains yang buruk. Maksudnya bukan sains yang curang atau datanya palsu ya, tapi penelitian yang mungkin metodologinya rapi, statistiknya benar, tapi secara dasar itu cacat karena nggak didasari upaya nyari penjelasan. Contohnya gimana nih? Contoh yang dibahas lumayan panjang di bab ini itu studi tentang genetika kebahagiaan. Misalnya penelitian yang ngamatin anak kembar terus nemu korelasi statistik antara varian gen tertentu sama tingkat kebahagiaan yang dilaporin subjeknya. Mungkin Anda pernah baca berita soal penemuan gen bahagia gitu. Nah masalahnya menurut buku ini, penelitian kayak gini seringkali berhenti di situ aja. Nemu korelasi angka, udah selesai. Nggak ada usaha serius buat ngajuin teori penjelas gimana persisnya gen itu ngaruh ke kebahagiaan. Tapi kan nemuin korelasi itu udah langkah awal yang penting dalam sains. Penting, iya, tapi nggak cukup. Dan bisa bahaya kalau dianggap tujuan akhir. Buku ini nunjukin beberapa kelemahan mendasar, pendekatan yang cuma ngejar korelasi tanpa penjelasan. Pertama, dan ini klasik banget, korelasi bukan sebab akibat. Mungkin gen itu nggak langsung bikin bahagia, tapi ngaruh ke fitur fisik, misalnya penampilan, yang bikin orang diperlakukan lebih baik sama lingkungannya.
Nah, itu yang bikin dia lebih bahagia. Atau bisa jadi ada faktor ketiga yang ngaruhin gen sama kebahagiaan barengan. Banyak kemungkinan penjelasan lain yang kelewat kalau kita cuma puas sama korelasi. Kedua, nggak ada teori mekanisme. Apa kerja gen itu di tingkat biologi atau psikologi? Tanpa teori penjelas, kita nggak benar-benar paham fenomenanya. Ketiga, konsep kebahagiaan itu sendiri licin banget. Cukup nggak sih pakai laporan diri? Atau ngamatin perilaku luar kayak sering senyum atau bersio? Ini ngabain qualia, yaitu pengalaman subjektif internal rasa kayak apa menjadi bahagia itu yang nggak bisa ditangkep sama angka atau observasi perilaku doang. Analogi museum tadi menarik ya. Jadi, data tanpa teori penjelas itu bisa menyesatkan ya? Kayak punya daftar angka pengunjung tapi nggak tahu siapa aja yang dihitung. Stafnya ikut kehitung nggak? Yang ke kafe doang gimana? Tepat sekali. Pendekatan yang anti penjelasan ini menurut penulis nggak cuma dangkal tapi justru bisa menghalangi penemuan penjelasan yang sebenarnya. Kita jadi kejebak di korelasi semu atau penjelasan yang terlalu simpel dan berhenti nyari pemahaman yang lebih dalam. Ini kayak puas tahu kalau neken tombol tertentu di mesin bikin minuman keluar tanpa pernah nanya gimana mekanisme di dalam mesin itu kerja. Mungkin cukup ya buat kebutuhan praktis sesaat, tapi kita nggak bakal pernah bisa benerin mesin itu kalau rusak atau ngerancang mesin yang lebih baik. Sains yang baik itu butuh data dan penjelasan yang saling nguatin. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya nih, dari bab 12 ini, pesan utamanya apa dong? Apa definisi filsafat buruk yang paling mendasar menurut penulis? Definisinya cukup radikal tapi jelas sih. Filsafat buruk adalah filsafat yang, dalam bentuk apapun ya, itu menyangkal kemungkinan atau keinginan atau keberadaan kemajuan. Entah itu dengan bilang, kita nggak akan pernah tahu, atau nggak penting buat tahu, atau pengetahuan itu cuma konstruksi sosial, atau fokus saja ke prediksi. Semua pandangan yang ngeremehin atau nolak potensi kita buat mencapai pemahaman yang lebih baik dan lebih benar soal alam semesta, yaitulah filsafat buruk. Ini kontras banget sama semangat utama buku The Beginning of Infinity secara keseluruhan yang optimis banget soal kemungkinan kemajuan tanpa batas. Asalkan kita pakai filsafat yang benar. Yaitu ya filsafat yang menghargai dan aktif nyari penjelasan yang baik. Menarik banget. Jadi, ini bukan cuma debat akademis aja ya, tapi soal sikap kita ke pengetahuan dan masa depan. Terus, gimana cara ngelawan filsafat buruk ini menurut buku? Cukup debat filosofis aja? Debat sih perlu ya, tapi menurut penulis, cara paling ampuh buat ngelawan filsafat buruk itu ya dengan menciptakan kemajuan itu sendiri. Kemajuan nyata di sains, teknologi, pemahaman moral, atau bidang lain, itu sanggahan paling telak buat filsafat yang bilang kemajuan itu nggak mungkin atau nggak penting. Tiap kali kita berhasil nemu penjelasan yang lebih baik, kita nggak cuma majuin pengetahuan, tapi juga secara implisit ngebuktiin kalau filsafat pesimis itu keliru. Jadi kuncinya ya terus gerak maju, terus nanya kenapa, terus nyari penjelasan yang lebih dalam dan jangkauannya lebih luas. Jangan pernah puas cuma dengan rumusnya jalan. Oke, wah banyak banget ya sekitar ambil dari penelusuran bab 12 ini buat Anda renungkan. Intinya sih, pentingnya nyari penjelasan itu lebih dari sekedar prediksi atau korelasi. Ini nggak cuma relevan buat fisikawan kuantum aja loh, tapi nyentuh hampir semua bidang pengetahuan. Bahkan cara kita mahamin isu sosial atau psikologis kayak kebahagiaan tadi, ternyata cara kita milih buat mikir cara filosofis, apa kita haus penjelasan atau cepat puas sama jawaban dangkal, itu punya dampak nyata banget ke kapasitas kita buat belajar, berkembang, dan mecahin masalah. Terima kasih udah nyimak pembahasan kita tentang bab yang cukup provokatif ini. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran terakhir dari buku ini yang lumayan menantang buat direnungin. Dikatakan bahwa filsafat buruk, filsafat yang anti kemajuan, itu bakal selalu kembali berkuasa kalau kemajuan berhenti. Kenapa? Ya, karena argumen mereka jadi benar secara otomatis. Kalau kita emang berhenti bikin kemajuan, kalau kita nemu jalan buntu yang nggak bisa diatasin, ya mereka yang dari awal bilang kemajuan itu mustahil atau nggak penting, bakal kelihatan benar kan? Jadi, satu-satunya cara buat secara permanen nahan laju filsafat buruk menurut pandangan ini, ya dengan terus-menerus bikin kemajuan. Terus dorong batas pemahaman kita di semua bidang. Mungkin ini pertaruhan terbesar peradaban kita ya. Terus bergerak maju, atau nyerah sama filsafat yang bilang kita nggak bisa dan nggak perlu maju.